It's all covered in today's China Truths. Di China bagian selatan, sebuah transformasi mengejutkan sedang terjadi di Guangdong. Dulunya adalah permata mahkota keajaiban ekonomi China, kini kompleks-kompleks pabrik yang pernah berdenyut dengan energi kini terdiam, dengan jalur perakitan yang membeku. Para pekerja yang pernah menggerakkan rantai pasokan dunia, kini berkumpul di gerbang pabrik, menuntut upah yang belum dibayar. Sementara rumor beredar tentang perusahaan yang memindahkan produksi ke luar negeri, Foxconn, raksasa global, telah memotong jam kerja, memangkas gaji, dan memicu spekulasi akan hengkang. Apa yang kita lihat bukan hanya PHK pabrik. Ini adalah runtuhnya sebuah sistem, sebuah bom waktu sosial dan ekonomi sedang berdetak. Satu hal yang bisa mengirimkan getaran melalui masyarakat, industri, dan ekonomi global. Pertanyaannya mendesak, kekuatan apa di balik keruntuhan ini, dan seberapa jauh kerusakan ini akan menyebar? Selama beberapa dekade, Guangdong melambangkan kebangkitan China modern. Sawah-sawah berubah menjadi zona industri dan kota-kota kecil berubah menjadi kota-kota mega, menghasilkan segalanya mulai dari ponsel pintar hingga sepatu kets. Tenaga kerja murah dan logistik kelas dunia menjadikannya jantung manufaktur global. Namun kini jantung itu goyah. Sejak 2023, penutupan pabrik telah menyapu seluruh sektor elektronik, tekstil, furnitur, dan aksesori. Di Dongguan, yang pernah disebut sebagai bengkel dunia, seluruh kawasan industri tampak sepi, gerbangnya digembok. Di kota-kota seperti Shenzhen, Foshan, dan Huizhou, fasilitas-fasilitas yang berkilauan yang pernah beroperasi 24/7 kini berkarat, terbengkalai di bawah langit selatan yang lembab. Kemerosotan ini tidak lagi tersembunyi dalam laporan ekonomi. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, terukir di jalan-jalan yang kosong di mana perdagangan pernah berkembang pesat. Statistik menceritakan kisah yang brutal. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDB Guangdong telah melambat menjadi hanya 3,5%, tertinggal di belakang laju nasional yang hampir 5%. Ekspansi Guangzhou nyaris tidak mencapai 2,1%. Foshan turun menjadi 1,3% dan Shantou nyaris terhenti. Angka-angka ini tidak menunjukkan kemerosotan sementara, melainkan keretakan yang dalam pada fondasi ekonomi kawasan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang telah bertahan dari resesi global, perang dagang AS-China, dan pandemi tidak lagi dapat menahan permintaan yang runtuh, biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, dan laba yang menyusut. Banyak yang hanya menutup pintu, meninggalkan pabrik-pabrik yang tutup, utang yang belum terselesaikan, dan komunitas yang hancur. Bahkan bisnis-bisnis kecil di lingkungan sekitar, restoran, salon, pedagang kaki lima, juga menghilang. Seperti yang dikeluhkan seorang penjual makanan di Dongguan. Tidak ada shift malam berarti tidak ada pekerja, dan tidak ada pekerja berarti tidak ada pelanggan. Saya tidak bisa bertahan seperti ini. Apa yang terjadi di Guangdong lebih dari sekadar kemerosotan lokal. Ini menimbulkan kemungkinan yang mengerikan bahwa seluruh peran China sebagai pabrik dunia kini terancam. Di pusat kemunduran ini adalah badai tekanan global dan domestik. Permintaan internasional, yang dulunya tampak tidak ada habisnya, telah lumpuh oleh perang dagang dan keretakan geopolitik. Pada tahun 2024, Washington meluncurkan tarif baru untuk ekspor China, elektronik, suku cadang mobil, dan barang-barang industri, mendorong tarif di atas 50% untuk beberapa item. Dalam waktu 3 bulan, ekspor China ke AS anjlok lebih dari 40% menurut angka bea cukai. Pabrik-pabrik di seluruh Shenzhen, Dongguan, dan Foshan tiba-tiba menghadapi kontrak yang dibatalkan, persediaan yang tidak terjual, dan jalur perakitan yang terhenti. Namun bahkan pasar domestik pun gagal menyerap guncangan. Meskipun ada langkah-langkah stimulus dan pemotongan suku bunga, konsumen China tetap berhati-hati. Dibebani oleh utang properti dan pendapatan yang stagnan, rumah tangga memperketat pengeluaran. Penjualan retail nasional pada awal 2025 hanya tumbuh 3,7%, jauh dari tingkat pra-pandemi. Restoran, mal, dan tempat hiburan di Guangdong melihat pelanggan lebih sedikit dari sebelumnya. Pada saat yang sama, modal asing diam-diam pergi. Perusahaan multinasional yang khawatir akan risiko politik dan tertarik oleh alternatif yang lebih murah memindahkan operasi ke Vietnam, India, dan Indonesia. Antara tahun 2024 dan 2025, investasi ke proyek-proyek manufaktur China turun tajam, sementara Asia Tenggara melaporkan rekor pembukaan pabrik. Dorongan agresif China di panggung global mengguncang kepercayaan investor tidak seperti sebelumnya.
Kebijakan yang didorong oleh negara, peraturan yang tidak dapat diprediksi, dan perasaan bahwa iklim bisnis berubah menjadi tidak ramah telah meredupkan kilau Guangdong sebagai pusat pabrik dunia. Apa yang terjadi di sini bukan hanya mabuk dari 1 tahun yang buruk. Ini adalah akumulasi pergeseran ekonomi global, hubungan perdagangan yang rusak, dan pasar domestik yang melemah, semuanya bertabrakan di sebuah provinsi yang pernah dianggap tak terkalahkan. Bagi banyak perusahaan, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka harus pergi, tetapi seberapa cepat mereka bisa berkemas dan pergi. Di tengah badai ini berdiri Foxconn. Dulunya kebanggaan Guangdong dan tulang punggung rantai pasokan global selama bertahun-tahun, fasilitasnya di Shenzhen melambangkan peluang dan stabilitas, menggerakkan merek-merek seperti Apple dan mempekerjakan lebih banyak pekerja daripada perusahaan swasta lainnya di provinsi itu. Namun warisan itu runtuh, PHK dan pemotongan gaji kini menjadi hal yang rutin. Lembur telah dihapus, dan bahkan pekerja kantoran dipaksa ke jalur perakitan tanpa pelatihan atau persetujuan. Bagi karyawan, langkah-langkah ini terlihat kurang seperti restrukturisasi dan lebih seperti PHK massal terselubung yang dirancang untuk mendorong mereka keluar tanpa tunjangan. Di balik layar, Foxconn dikabarkan memindahkan produksi ke Vietnam, India, dan Indonesia. Rumor yang memiliki bobot karena perusahaan telah berinvestasi besar-besaran di Asia Tenggara. Di dalam pabrik, moral telah anjlok. Ketakutan akan keamanan kerja telah mengubah lantai toko menjadi panci bertekanan. Dan dalam beberapa bulan terakhir, kemarahan telah tumpah ke jalan. Ribuan orang telah memprotes di luar gerbang pabrik, menuntut kejelasan dan upah yang adil, hanya untuk disambut oleh polisi dan pasukan keamanan. Bentrokan pecah dengan cedera di kedua sisi. Adegan yang jarang terlihat di negara di mana protes pekerja dengan cepat dibungkam. Simbolisme ini mencolok. Sebuah perusahaan yang pernah dipuji sebagai permata mahkota kebangkitan China, kini mengungkap keretakan dalam seluruh model industrinya. Saat pesanan asing mengering dan investor mencari di tempat lain, bahkan Foxconn tidak dapat melindungi pekerjanya dari kenyataan baru yang keras. Namun dampak buruknya tidak berakhir di sana. Di seluruh Guangdong, kelas pekerja menanggung beban terberat. Pabrik-pabrik tutup dan tiba-tiba puluhan ribu pekerja menganggur tanpa jaring pengaman. Kehilangan gaji berarti lebih dari sekadar kehilangan makanan. Itu berarti penggusuran, biaya sekolah yang tidak dibayar, dan orang tua lansia tanpa perawatan. Di kota-kota seperti Shenzhen dan Dongguan, bahkan 1 bulan tanpa upah dapat memicu keruntuhan keuangan. Pekerja yang di PHK membanjiri pekerjaan gig. Inspektur sekarang mengantarkan makanan. Insinyur mengendarai mobil ride-hailing. Dan wanita dengan pengalaman pabrik bertahun-tahun menjual buah atau casing ponsel di pinggir jalan. Apa yang dulunya merupakan pekerjaan sampingan sementara telah berubah menjadi cara bertahan hidup yang permanen. Dan itu bukan hanya pekerja kerah biru, bahkan lulusan yang sangat berpendidikan terjebak dalam krisis. Pameran rekrutmen menarik ratusan pelamar hanya untuk segelintir pekerjaan jangka pendek dengan bayaran rendah. Persaingan brutal, upah turun, dan banyak keluarga hancur di bawah utang yang tidak dapat mereka bayar kembali. Survei menunjukkan sebagian besar pekerja pabrik yang menganggur masih memiliki hipotek, pinjaman mahasiswa, atau uang pinjaman dari kerabat. Tanpa penghasilan dan tanpa akses ke kredit, gagal bayar meningkat. Secara online, istilah baru sedang menjadi tren. Kemiskinan tak terlihat, menggambarkan keluarga yang masih terlihat kelas menengah tetapi tenggelam dalam utang tersembunyi. Bahaya melampaui ekonomi. Ketika seluruh wilayah yang dibangun di atas pekerjaan pabrik yang stabil mulai merosot, frustrasi tumbuh, ketidaksetaraan melebar dan harapan menghilang. Guangdong, yang dulunya merupakan jantung dari kisah pertumbuhan China, kini berisiko menjadi ground zero untuk pemberontakan kelas pekerja yang tenang namun berbahaya. Efek domino, pabrik-pabrik runtuh, kota-kota runtuh. Ketika sebuah pabrik di Guangdong menjadi gelap, dampaknya tidak berakhir di gerbang pabrik. Setiap penutupan memicu reaksi berantai yang merobek lingkungan, melumpuhkan bisnis-bisnis kecil satu demi satu. Warung mie, bengkel, binatu, dan kios telepon yang pernah berkembang pesat karena keramaian pekerja kini melihat laci kas mereka mengering. Di Dongguan, para pedagang di dekat zona industri Zhongtang yang dulunya ramai mengatakan jumlah pelanggan telah anjlok lebih dari 70% sejak awal 2025. Banyak toko tidak bisa bertahan, pintu dikunci untuk selamanya, rak-rak dibiarkan kosong. Bahkan mal-mal yang dulunya melambangkan booming konsumen Guangdong kini menjadi bayangan dari diri mereka sebelumnya. Di Shenzhen dan Dongguan, penyewa utama telah pergi, meninggalkan seluruh lantai yang sepi.
Satu kompleks besar di pusat Dongguan, yang dulunya penuh dengan merek-merek fashion internasional dan retail teknologi, ditutup sepenuhnya pada bulan Juni ketika lalu lintas pejalan kaki turun menjadi hanya sebagian kecil dari tingkat pra-pandemi. Di dalam, eskalator telah dimatikan, pintu toko gelap gulita dan keheningan telah menggantikan energi kerumunan yang ramai. Namun krisis ini tidak hanya ekonomi, tetapi juga psikologis. Keluarga-keluarga yang kelelahan oleh biaya yang meningkat dan peluang yang menyusut meninggalkan kehidupan kota sama sekali. Beberapa mundur ke kampung halaman pedesaan, sementara yang lain bertaruh pada kota-kota pedalaman yang lebih kecil di mana biaya hidup lebih rendah dan pekerjaan kurang kompetitif. Apa yang dulunya hanya migrasi liburan kini telah berubah menjadi eksodus sepanjang tahun yang stabil. Di beberapa bagian Guangdong Timur, para pejabat melaporkan penurunan populasi hampir 4% hanya dalam 6 bulan pertama tahun 2025, yang dipicu oleh kehilangan pekerjaan dan sewa yang melambung. Lanskap perkotaan yang dibangun selama tahun-tahun keemasan Guangdong sedang dikosongkan. Blok-blok apartemen setengah kosong, stasiun metro kehilangan penumpang, sekolah-sekolah dan distrik-distrik pabrik menyusut saat keluarga menarik anak-anak mereka keluar, dan rumah sakit memberhentikan staf untuk menyeimbangkan anggaran yang menyusut. Pertanyaannya membayangi, bagaimana Guangdong dapat terus menyebut dirinya pusat inovasi dan manufaktur China jika kota-kotanya kosong? Apa yang terjadi ketika penurunan tidak hanya tentang angka PDB, tetapi menjadi terlihat di mal-mal yang ditinggalkan, jalan-jalan yang sepi, dan menara-menara yang gelap? Ini tidak lagi hanya tentang pabrik, ini tentang runtuhnya seluruh cara hidup. Apa yang dimulai dengan pemotongan produksi dan ekspor yang jatuh telah berputar menjadi PHK, lingkungan yang tutup, dan kecemasan sosial yang tumbuh. Jika tren ini tidak berbalik, China menghadapi lebih dari sekadar perlambatan industri. Ini menghadapi reaksi berantai masyarakat, utang pribadi yang menumpuk, gagal bayar yang menyebar, pelarian massal dari kota, dan generasi muda yang kehilangan kepercayaan pada janji bahwa kerja keras menjamin kehidupan yang lebih baik. Taruhannya sangat besar. Keruntuhan yang terjadi di Guangdong dapat membentuk kembali tidak hanya satu provinsi, tetapi fondasi ekonomi perkotaan China. Jadi, inilah pertanyaannya, apakah ini kematian mimpi pabrik yang menggerakkan kebangkitan China, atau mungkinkah sesuatu yang sama sekali baru lahir dari reruntuhan? Silakan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menyimak.